Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin dengan nomor NIM 41180068. Kami dari kelas 414B01 akan memberikan presentasi mengenai manajemen event Prambanan Jazz Festival 2019. Saya akan mulai dengan latar belakang. Megah dan bersejarah adalah dua kata yang sangat pas untuk disematkan pada Candi Prambanan. Salah satu warisan yang diakui UNESCO ini memang punya arsitektur unik dan sejarah yang menarik di belakangnya. Sebanyak 1 juta pengunjung mendatangi situs ini setiap tahunnya. Memang kemegahan Candi Prambanan sangat menarik wisatawan lokal maupun asing. Jazz adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 yang pada dasarnya terlahir dari Afrika Eropa. Musik jazz era kini tidak jarang menggunakan alat musik saksofon dan alat tiup lainnya. Setiap tahunnya, penggemar musik jazz bertambah karena banyak musisi tanah air atau bahkan dunia yang kembali menaikkan pamor musik ini. Dua hal ini adalah jenis seni yang berbeda, tetapi penyelenggara membuat dua hal ini dapat dinikmati secara bersamaan dalam kondisi yang berbeda. Konser musik biasanya dilaksanakan sepanjang hari hingga malam hari. Seperti yang kita ketahui, kompleks candi ini hanya buka pada siang hari, dan penyelenggara menjanjikan jika sistem pencahayaan pada konser ini akan berkonsep berbeda dan akan dipastikan memukau para pengunjung konser. Menyuguhkan keindahan kompleks Candi Prambanan pada malam hari disertakan dengan lantunan musik jazz ini dipastikan akan banyak peminatnya. Saya Elma Suciana, NIM saya 41180325. Kali ini saya akan membahas di bagian bab 2, yaitu landasan teori. Pengertian manajemen event menurut para ahli yaitu: menurut Goldbach, event management adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Lalu, menurut Knorr, manajemen event adalah suatu pengorganisasian suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga yang dikelola secara profesional, efisien, dan efektif dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan kegiatan selesai. Lalu pengertian event. Event adalah suatu agenda, kegiatan, atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu, dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Selain itu, ada beberapa pengertian event menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Allen, event adalah suatu ritual istimewa, penunjukan, penampilan, atau perayaan yang pasti direncanakan untuk mencapai tujuan sosial, budaya, atau tujuan bersama. Lalu menurut Sulaksana, event adalah suatu peristiwa yang diselenggarakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada audiens sasaran. Dan menurut Kennedy, event adalah pameran, pertunjukan, atau festival dengan syarat atau penyelenggara, peserta, dan pengunjung. Jenis-jenis event. Menurut Knorr, terdapat 4 jenis event, yaitu diantaranya leisure event, yaitu kategori event yang berkembang banyak pada kegiatan keolahragaan, yang di dalamnya memiliki unsur pertandingan dan mendatangkan banyak pengunjung. Dan ada personal event, yaitu kategori event yang kegiatan di dalamnya melibatkan anggota keluarga atau teman, di mana kategori event ini dapat dikatakan lebih sederhana, contohnya pesta pernikahan dan lain sebagainya. Lalu ada cultural event, yaitu jenis event yang kegiatannya identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, mendorong pula penyelenggaraan cultural event terkemas lebih menarik serta mampu menyesuaikan dengan situasi serta kondisi pada era modern, sehingga menjadi suatu susunan serta padu padan yang berkesan. Lalu yang terakhir ada organisational event, yaitu bentuk event yang diselenggarakan pada organisasi event, kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Contoh bentuk organisasional event diantaranya pameran atau expo. Berdasarkan ukuran dan skala event, menurut Abdullah setidaknya ada 3 jenis event, diantaranya yaitu mega event. Event yang merujuk pada kriteria diikuti pengunjung internasional, regional, setidaknya 5 negara.
Pengunjung dalam jumlah total keseluruhan berdasarkan total durasi kegiatan lebih dari 1 juta orang pengunjung. Investasi yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar berdampak besar pada ekonomi masyarakat dan diliput oleh media secara luas. Contoh mega event diantaranya Olimpiade, Piala Dunia, dan MTQ Internasional. Lalu ada medium event, yaitu event dengan kegiatan event menengah yang dikunjungi antara 100.000 orang sampai dengan 1 juta orang pengunjung yang berdampak secara nasional. Lalu yang terakhir ada mini event, yaitu event dengan kegiatan yang diikuti kurang dari 100.000 orang pengunjung, dan mini event ini bersifat lokal. Nama saya Elena Reza Prastika dengan NIM 41180246. Kali ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan event. Menurut Goldblatt 2002 menjelaskan bahwa event yang sukses memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu research. Research yang pertama itu memiliki 5 pertanyaan, yaitu 5W1H. Yang pertama adalah apa yang akan ditampilkan pada event. Yang kedua, where, di mana akan dilaksanakannya event. Yang ketiga, why, mengapa event itu akan dilaksanakan. Yang keempat, when, kapan event itu akan dilaksanakan. Yang kelima, who, siapa yang berperan atau publik yang ikut andil dalam pelaksanaan event tersebut. Dan yang how, yaitu bagaimana event itu bisa berjalan dengan lancar. Setelah menjawab 5 pertanyaan 5W1H, lalu kita melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats, agar sistematika event berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga punya tahapan sistematis dengan cara mengkreativitas atau mengedit dengan desain yang terbaik dan semenarik mungkin agar khalayak tertarik untuk mengunjungi event kami. Kemudian untuk yang kedua ada brainstorming dan mind mapping, yaitu kegiatan di mana semua anggota dikumpulkan dan mengajukan ide masing-masing selanjutnya, dihubungkan dan dikonstruksikan menjadi satu filosofi. Untuk yang ketiga yaitu planning, ada perencanaan, adalah tahap-tahap lama dan dalam proses manajemen event. Bila pada tahap research dan desain dilakukan dengan baik, maka tahap perencanaan bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian coordination, yaitu koordinasi merupakan hal yang sangat penting, apalagi dalam laju event yang akan dilaksanakan, karena kalau misal kita mempunyai koordinasi yang baik antar sesama tugas dan tanggung jawab masing-masing, pasti eventnya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk evaluasi tahap di mana dilakukan penilaian pada event dari tahap pertama hingga event telah selesai. Jadi kita bisa melihat kurang dan kelebihannya event supaya kita bisa memperbarui dan mengevaluasi lebih baik lagi. Kemudian untuk karakteristik event, yaitu menurut NOR 2009, karakteristik atau ciri-ciri event yang bagus yaitu unik. Keunikan dapat berasal dari peserta yang ikut serta, lingkungan sekitar, pengunjung pada event tersebut, dan beberapa hal lainnya. Untuk saat ini kita akan mengambil tentang budaya ya, untuk budaya dan tempatnya juga di Prambanan. Jadi itu tuh sangat unik sekali karena untuk festival musik itu emang banyak sekali ya di Indonesia, bahkan kayak festival yang jazz biasa itu, tapi kita bisa menampilkan tantangan yang berbeda, yaitu Prambanan Jazz Festival. Jadi kita memadukan antara musik modern dengan musik klasik dan dicampur dengan tempat yang memang adalah candi, yaitu tempat budaya yang memang dari Indonesia, jadi bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Dan yang kedua yaitu feasibility, yaitu kemungkinan terjadinya event yang tidak sesuai dengan perencanaan atau acara tidak hidup sehingga kurang memuaskan. Jika event tidak dikemas dengan baik, maka target yang ingin dicapai tidak akan tercapai. Kemudian intangibility, yaitu bagi penyelenggara ini merupakan tantangan untuk mengubah bentuk pelayanan intangible menjadi sesuatu yang terwujud, sehingga sekecil apapun wujud yang digunakan dalam event dapat mengubah persepsi pengunjung. Kemudian untuk personal interaction, keterlibatan aktif atau kontribusi penonton pada event berperan besar dalam kesuksesan sebuah event. Kebetulan event Prambanan Jazz Festival ini juga tidak dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, tapi sudah beberapa tahun dilaksanakan dan
untuk jumlah penontonnya tuh pun juga lumayan banyak dan besar. Saya Puri Puji Pribadi dengan NIM 4118013. Di sini saya masuk bab 3 ialah pembahasan dengan penyelenggaraan event, dan event ini dipromotori oleh PT Raja Wali Indonesia dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Lalu ada tujuan pelaksanaan event untuk menyuguhkan sebuah kolaborasi dua mahakarya, mahakarya musik dan mahakarya Candi Prambanan. Ada tema event yang kami gunakan ialah musik jazz di tengah keindahan Candi Prambanan. Peserta event, festival musik yang bergengsi ini turut mendatangkan perpaduan artis internasional dan dalam negeri, serta penjualan tiket terbuka untuk umum dari umur 18 tahun ke atas. Ada rundown acara, lalu ada sponsorship. Sponsorship ini sangatlah dibutuhkan untuk sebuah event atau kegiatan karena selain meramaikan event sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya daerah Jawa yakni Prambanan, dan dengan adanya event ini diharapkan acara menjadi sangat meriah dan seru. Dan selain itu, kami menawarkan untuk kerjasama kepada sponsorship. Untuk menyukseskan kegiatan event Prambanan Jazz membutuhkan total anggaran sebesar 250 juta dan dengan kekurangan dana sebesar 180 juta. Maka perlu adanya kerjasama, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi, perusahaan, maupun perorangan. Adapun jenis bantuan partisipasi yang disediakan sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah sponsor tunggal, sponsor utama, dan sponsor pendukung. Lalu kami pun ada media publikasi, dokumentasi. Nama saya Lutfi Al-Haddad dengan NIM 411801122. Saya akan membahas bab 4, penutup kesimpulan. Prambanan Jazz adalah sebuah seni pertunjukan yang memadukan antara seni, musik, dan budaya. Kegiatan yang bertemakan festival musik namun menonjolkan budaya asli Indonesia, apalagi bertempat di Candi Prambanan sendiri, merupakan hal yang sangat ditunggu dan mengundang antusias masyarakat, terutama kaum milenial. Upaya yang setiap tahunnya terus diadakan sebagai bentuk sinergi jangka panjang dalam upaya memperkenalkan dunia pariwisata, khususnya Candi Prambanan dan sekitarnya ke tingkat dunia internasional, dengan mengundang artis luar negeri dan dalam negeri, bahkan meningkat 60% untuk penonton mancanegara. Sekian dari saya, terima kasih.